Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari bersama melihat beberapa informasi terbaru mengenai situasi antara Israel versus Hamas. Dan ini sudah memasuki 8 pekan ya kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Dan diantaranya pada sesi ini kita akan bahas variabel pertama adalah Israel sudah mengklaim ya bahwa mereka telah berhasil menangkap 1.100 anggota Hamas sejak tanggal 7 Oktober yang lalu. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, beberapa jam belakangan juga lagi ramai pembahasan mengenai kabar terkini terkait dengan hasil negosiasi antara Hamas Israel. Nah, lebih lanjut mari kita lihat di sini Bapak Ibu, dijelaskan bahwa pertempuran di Gaza masih terus berkobar lebih dari 6 minggu setelah serangan mengejutkan Hamas yang memicu serangan udara dan darat oleh Israel yang telah berjanji untuk menghancurkan kelompok militan Palestina tersebut. Nah, ini jelas Bapak Ibu ya, dari sini diuraikan langsung ya bahwa serangan-serangan yang dilakukan ataupun yang dilancarkan oleh pihak Israel kepada Hamas di Gaza beberapa pekan belakangan ini adalah sebagai balasan dari pihak Israel atas serangan dadakan yang dilakukan oleh pihak Hamas. Karena itu begini sebenarnya kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, tentu saya secara pribadi sangat setuju ya kalau ada yang menyuarakan keprihatinan terhadap kemanusiaan. Tetapi ya, yang kemudian patut untuk didiskusikan adalah ketika orang-orang ini yang kemudian begitu semangat menyuarakan keprihatinan terhadap kemanusiaan ya, dan di satu sisi pada waktu yang bersamaan mereka juga sering sekali ya bahkan mendoakan Israel untuk dibinasakan. Nah, begini kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan ya, seruan terhadap kemanusiaan ini kan terjadi usai pihak dari Israel melakukan serangan yang begitu intensif sekali kepada pihak Hamas di kota Gaza. Tentu banyak sekali masyarakat biasa yang kemudian menjadi korban, banyak sekali warga biasa yang kemudian Bapak Ibu kehilangan anggota keluarganya karena situasi yang mencekam seperti ini. Kalau kemudian di tengah-tengah seperti ini ada orang yang bersuara, ada kelompok tertentu yang kemudian menyampaikan keprihatinan terhadap kemanusiaan, saya pikir secara pribadi itu sesuatu yang sangat manusiawi dan tentu itu bagus ya. Tetapi kawan-kawan semua, pertanyaannya begini, kenapa seruan keprihatinan terhadap kemanusiaan itu ya? Kan katanya kan prihatin terhadap kemanusiaan, istilah yang dipakai ini kan istilah yang maknanya bersifat global kawan-kawannya dan Bapak Ibu semua. Tetapi kemudian tidak ada suara keprihatinan terhadap kemanusiaan ini ketika yang menjadi korbannya adalah masyarakat biasa ataupun warga biasa yang ada di Israel. Nah, begini Bapak Ibu semua, bahkan beberapa minggu terakhir ya kan muncul opini ataupun gagasan sebagai sebuah alasan bahwa kenapa Hamas melakukan serangan kepada Israel, katanya ini sebagai konsekuensi, sebagai tanggapan ataupun respon atas agresi militer Israel selama beberapa waktu belakangan kepada warga yang ada di Palestina ataupun yang ada di kota Gaza. Oke Bapak Ibu semua, kita garis bawahi kan opininya adalah bahwa ini adalah serangan balasan dari pihak Hamas ya kepada pihak militer Israel yang selama ini melakukan serangan ataupun agresi kepada warga biasa ya di masyarakat di Gaza ataupun di Palestina. Nah, kita lihat ya pada tanggal 7 Oktober yang lalu, Bapak Ibu semua teman-teman, apakah yang diserang Hamas itu adalah tempat-tempat militer Israel? Ya, yang justru yang ramai adalah mereka ini melakukan serangan terhadap salah satu tempat yang sedang menyelenggarakan festival musik ya Bapak Ibu ya. Bahkan itu juga bertepatan dengan hari Sabat. Sebagaimana kita ketahui bersama kalau pada hari Sabat memang sesuai dengan ketentuan hukum Taurat, maka Israel ini kan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Itu yang pertama Bapak Ibu semua. Dan yang kedua adalah ya, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali masyarakat yang tidak bersalah, tidak berdosa telah menjadi korban atas situasi seperti ini. Baik yang ada di Israel maupun yang ada di Palestina ataupun Gaza. Tentu kita semua prihatin dengan itu Bapak Ibu ya. Tetapi lagi-lagi yang patut untuk dibicarakan, yang patut untuk kemudian dipertanyakan ini, kenapa ya? Kenapa seruan kemanusiaan ini hanya muncul ketika Israel melakukan serangan? Dan ketika Hamas yang menyerang Israel dan banyak warga yang tidak bersalah lebih dari 1.000 menjadi korban, belum lagi yang disandra oleh pihak Hamas, tidak ada itu Bapak Ibu yang kemudian mengatakan keprihatinan terhadap kemanusiaan. Adakah hari ini orang-orang yang begitu bersemangat menyuarakan keprihatinan terhadap kemanusiaan ya dan mengecam Israel dan kemudian bicara mengenai bahwa ini harus dihentikan, adakah di antara mereka kemudian berani ya ataupun kemudian mau mengecam Hamas? Sejauh ini justru yang terjadi ya,
ketika orang-orang ini mengecam Israel, tetapi pada waktu yang bersamaan mereka justru bersukacita, bergembira ketika Hamas melakukan serangan kepada Israel. Nah begini kawan-kawan ya, bahkan sebagaimana sudah ramai sekali ya, pihak dari Hamas ini kan targetnya adalah untuk yang melenyapkan Israel dari muka bumi. Sebenarnya sederhana saja ya. Analoginya itu ataupun contohnya sederhana saja. Bayangin ya, kalau kemudian posisi Anda yang mengecam Israel itu berada pada posisinya Israel ya, dan Hamas bertujuan untuk melenyapkan Anda dari muka bumi ini. Apakah Anda bakalan berdiam diri sambil menunggu Anda dilenyapkan dari muka bumi? Kan tentu tidak ya. Ya, justru karena Israel ini sudah mengetahui bahwa tujuan Hamas ini memang adalah untuk melenyapkan mereka dari muka bumi. Ya istilahnya Bapak Ibu, kalau di kampung saya, di tempat saya tinggal ya, istilahnya ya daripada saya yang di bumi hanguskan, mendingan kamu yang duluan di bumi hanguskan kan. Nah ini dia Bapak Ibu. Jadi memang saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gil beberapa waktu yang lalu. Pertama, beliau juga menyoroti terkait dengan adakah seruan gencatan senjata disampaikan oleh orang-orang yang kemudian bersuara dan menyampaikan keprihatinan terhadap kemanusiaan ya hari ini, itu mereka lakukan ketika Hamas menyerang. Kenapa seruan keprihatinan kemanusiaan, kenapa seruan gencatan senjata itu melulu diutarakan, disuarakan ketika pihak Israel yang kemudian melakukan serangan dan dalam posisi Hamas sepertinya sudah kelabakan kawan-kawannya. Tadi saya juga ada dengar ada satu penjelasan lagi-lagi dari warga Israel teman-temannya, itu juga Bapak Ibu bisa akses ya di video-video kita sebelumnya. Ya dia menjelaskan bahwa Hamas ini sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, bahkan mungkin katanya sekitar 1 ataupun 2 minggu depan dia nggak bisa lagi kirim rudal ataupun roketnya karena habis katanya, apalagi dengan Israel hari ini tidak lagi mengizinkan masuknya bahan bakar ke kota Gaza karena menurut temuan dari pihak Israel katanya ya mereka menemukan bahwa ternyata bahan-bahan bakar itu katanya diambil oleh pihak Hamas ya untuk menunjang aktivitas mereka dalam terowongan, terutama Bapak Ibu karena terowongan Hamas ini kan sekian puluh meter ya ke bawah tanah dan udara kan tidak bisa langsung masuk ke bawah sana Bapak Ibu, tapi mesti ada alat tertentu yang bisa mereka pakai untuk udara bisa masuk ke sana, dan itu artinya kan membutuhkan bahan bakar Bapak Ibu ya membutuhkan bahan bakar. Mesin ini kan nggak bisa nyala dengan sendirinya Bapak Ibu ya. Mesin-mesin ini kan nggak bisa nyala dengan sendirinya kalau nggak ada bahan bakarnya. Ini yang kemudian ternyata diantisipasi oleh pihak Israel. Nah, apa yang terjadi bila akses udara tidak masuk ke dalam terowongannya Hamas? Ya, Bapak Ibu bayangin aja kalau Bapak Ibu ada di satu tempat lalu nggak ada udara di situ, ya selesai Bapak Ibu ya. Jadi selesai. Ini yang disampaikan oleh warga Israel itu. Jadi ini yang sedang dikhawatirkan oleh pihak Hamas. Jadi makanya mereka katanya membuat berbagai macam isu, membuat berbagai macam propaganda agar dunia mau menyalahkan Israel. Dan memang begini kawan-kawan ya, isu-isu yang kemudian seolah bahwa Israel yang salah atas semuanya ini juga tidak bisa dipungkiri ya, banyak juga pada akhirnya yang justru mengecam Israel ya, banyak juga yang kemudian pada akhirnya mengutuki Israel. Dan Bapak Ibu semua, satu hal yang memang tidak bisa dipungkiri sebenarnya begini ya, kalau bagi saya secara pribadi, kalau ada yang kemudian bicara mengenai mengecam ataupun berpihak pada salah satu di antara keduanya, memang itu tidak bisa dipungkiri ya. Tetapi lagi-lagi saya mau soroti terkait dengan seruan orang-orang yang nampaknya begitu bersemangat sekali ketika bicara mengenai keprihatinan terhadap kemanusiaan, tetapi hal itu ya bungkam ketika bicara terkait dengan korban masyarakat sipil, masyarakat biasa yang tidak bersalah di pihak Israel. Jadi apa yang mereka maksudkan sebenarnya terkait dengan keprihatinan terhadap kemanusiaan? Ya sebenarnya lebih tepatnya ini kawan-kawan, yang keprihatinan terhadap kelompok mereka saja ya. Apalagi beberapa waktu belakangan kan ini sudah ramai kawan-kawan ya, terkait dengan beberapa orang yang mencoba membawa dan menggiring opini ya, membuat sebuah framing bahwa seolah-olah ini Israel versus Palestina ya. Mereka kan menaikkan tagar Save Palestina Bapak Ibu. Sebenarnya begini ya, kita tidak boleh lupa bahwa pada pekan-pekan pertama ya setelah tanggal 7 Oktober itu ya, Presiden Palestina sendiri sudah menegaskan ya dan memisahkan bahwa semangat Hamas ataupun serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober itu tidak mewakili rakyat Palestina. Bahkan ya seseorang yang disebut sebagai penasehat Kementerian Agama ya, Menteri Agama dari pihak Palestina juga ikut mengutuki dan mengecam tindakan Hamas dan menyampaikan bahwa Hamas itu katanya sebenarnya tidak peduli dengan warga yang ada di kota Gaza, mereka hanya peduli dengan dirinya dan tujuannya sendiri. Nah itu dia Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa melihat video-videonya ada di sesi kita sebelumnya ya. Tetapi inilah yang kemudian perkembangan opini, dan kalau melihat dari pernyataan Presiden Palestina sendiri dan juga Menteri Agamanya, maka dengan sendirinya terbantahkanlah omongan dan perkataan-perkataan yang selama ini katanya serangan itu adalah
yang membela warga Palestina, membela warga Gaza dan segala macamnya. Jadi justru presidennya sendiri memisahkan bahwa Hamas bukanlah ya bagian ataupun serangannya itu tidaklah mewakili rakyat Palestina. Jadi itu dia Bapak Ibu ya. Namun di tengah-tengah beragamnya opini dan reaksi masyarakat atas ini, ya memang pada akhirnya itu kembali kepada masing-masing individu ataupun masing-masing kelompok ya. Tapi di atas semuanya itu mari terus suarakan semoga situasinya memang di sana segera membaik ataupun kembali kondusif, karena kasihan sebenarnya yang paling penting adalah masyarakat biasa baik yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai.